kita bicara omset ya, revenue itu mostly rata-rata itu minimal 2 sampai 3 kali per tahun. Per tahun. Per tahun. Bahkan di tahun 2018 ke 2019 itu 5 kali exponential Oh, growth-nya. Jadi that's great. yes, karena waktu itu saya baru berani membuat tim yang cukup besar kan. Karena kan ini kan bisnis yang organisasi yang kita bentuk ini kan basically gue kan ngelihatnya ini banyak berhubungan dengan SDM kan. Iya. Jadi kayak we need people to handle the project, the event. Tentu kita harus belajar bisnis itu kembali lagi ke fundamental. Jadi istilah old money itu kan old business, old money itu menurut saya itu juga dijadikan acuan karena kan kita kan sekarang ini kan generasi kita kan generasi startup. Welcome to Deadlock. Hai semuanya, menjalankan bisnis dengan market yang luas tentunya menjadi mimpi bagi setiap entrepreneur. Kita berharap punya bisnis yang tidak berjalan hanya di market lokal. Better di market nasional, or even better kita bisa capture international market. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, keren, dan beliau itu berkecimpung di bidang event organizer atau MICE. Namanya adalah Mas Fahri. Halo, Bro Fahri. Halo bro, baik, sehat. Sehat ya? Gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah, puasa lancar. Lancar. Siap. Mas, thank you udah bisa hadir ya. Ya, tentu. Sangat senang bisa hadir di acara yang luar biasa, Deadlock ya. Mudah-mudahan bisa banyak hal yang bisa saya sharingkan di acara ini, di Siap. podcast ini. Pastinya menarik banget, Mas. Mungkin pertanyaan pertama, pastinya juga dari audiens ini mau tahu kira-kira International Global Network yang sedang kamu develop selama kurang lebih 9 tahun ini itu apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi mungkin sebelumnya kita lebih mengenalnya sebagai MICE ya. Jadi karena kita memang fokusnya creating event, memang pendidikan fokusnya di internasional. Cuman melihat dari polanya, kita kayaknya akan berkembang ke tidak hanya sebagai MICE, tapi juga sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi Oke. mungkin arahnya akan ke situ. Karena nanti kita itu tidak hanya akan meng-create event, Ya. tetapi juga kita juga akan mengarah ke membuat program-program yang sifatnya jangka panjang, tapi lebih fokusnya ke soft skills. Jadi itu muncul memang karena banyak permintaan dari sekolah-sekolah yang memang selama ini kita bekerja sama gitu. Baik, dimulai tahun 2016 ya, Mas ya? Iya betul. Nah, ini kalau boleh diceritakan kira-kira historinya bagaimana, Mas? Sampai bisa comes up dengan ide tersebut. Jadi dulu itu kan tahun 2015 ke belakang itu kan saya kan sempat diinkubasi oleh Kemenristek. Jadi memang saya udah berkecimpung di bidang pendidikan. Dulu mengembangkan teknologi digital, namanya di digital education gitu kan. Waktu itu memang kita pengen konsepnya lebih ke socialpreneur. Nah waktu itu karena lagi kosong dan memang beberapa teman-teman saya kan ada dari kampus seperti UI gitu kan. Mereka ada program yang memang modelnya itu kunjungan ke kampus di luar. Oke. Jadi waktu itu kan biasanya kan kalau kampus-kampus daerah itu kan kunjungannya kan ke kampus di kota. Ya maksud tuh kampus-kampus ternama kayak Iya. ITB, UGM, UI gitu kan. Tapi pertanyaannya kan kalau selevel kampus-kampus UI ini kemana nih mainnya gitu kan kalau kita mau studi banding ya pilihannya kan keluar gitu kan. Yang terdekat itu ya berarti Singapura atau Malaysia. Waktu itu kan yang ranking dunianya lebih tinggi kan ada NUS, ada NTU, ada UM kalau di Malaysia kan yang mungkin kita cukup kenal gitu kan. Akhirnya kita coba bikin konsep waktu itu tahun 2015 itu di akhir kita boleh kali ya bikin program kunjungan ke universitas sebagai bahan untuk studi banding, tapi karena waktu itu kan lagi hype-hype-nya startup bisnis gitu kan. Jadi ada kunjungan universitasnya, ada juga visit ke kayak semacam inkubator bisnis di Singapura sama di Malaysia waktu itu. Waktu itu kita cuma nyebar di grup-grup WA aja, anak-anak UI, Di grup ITB WA? gitu. Iya, grup-grup WA. Ternyata yang daftar 1.000 orang. Kita 1.000 kaget. orang? Iya. Dan waktu itu kita kan cuma bisa nampung kuotanya 100, jadi kita batasin gitu kan. Dan kita juga kaget sebenarnya kan hype-nya luar biasa nih, ternyata anak-anak muda itu ingin belajar exploring ke negara luar gitu kan. Nah, semenjak itu akhirnya berkembang. Jadinya kayaknya ke Thailand, ke Jepang, ke Korea kayaknya menarik juga nih kalau misalkan kita bikin course. Jadi tahun 2016 itu pertama banget Januari yang waktu itu konsepnya itu ya kunjungan-kunjungan itu Malaysia sama Singapura. Setelah itu akhirnya merembet jadi Bangkok, Korea, Hong Kong, Jepang gitu. Jadi kurang lebih 6-7 di event di tahun 2016 itu akhirnya ya
gitu berkembang ke konsep-konsep yang lain gitu awalnya. Jadi diawali dengan jasa study tour sebenarnya, Ya Mas, ya? modelnya kayak tadi Ke tuh gitu. university mungkin di negara tetangga begitu ya? Betul, betul, Dan di awal 2016 dapat traction sudah mencapai 1.000 orang. Itu kalau boleh betul. tahu tiket size berapa, Mas, harganya, Mas? Harganya tuh saya masih inget tuh 4,2 juta. 4,2 juta. Betul. Jadi waktu itu memang pokoknya kita excluding flight ticket, tapi hotel, accommodation semuanya udah di-cover dalam kegiatan itu selama 4 atau 5 hari. Waktu itu masih ingat karena waktu itu kita masih pakai rekening pribadi kan dulu kan kita kan mahasiswa kan pakai BNI ya kalau nggak salah. Iya. Jadi isinya tuh cuma 200.000, tahu-tahu ada masuk dana gitu kan, orang kok percaya aja ya. Tapi kaget tuh waktu itu, oh ternyata peminatnya luar biasa besar gitu. Oke, menarik, Mas. Di tahun 2016 berarti masih lokal ya? Betul, lokal. Dan mahasiswa waktu itu. Nah, gimana ceritanya, Mas, bisa sampai sekarang tuh setiap kamu buat event itu sekitar puluhan, setidaknya ya puluhan dari negara-negara itu pada bisa hadir sebagai peserta, sebagai target market kamu. Awal ceritanya gimana, Mas? Jadi awal gini, jadi tahun 2016 itu kan kita fokus ke konsep eventnya itu kan modelnya kayak studi visit ya. Terus 2017 awal waktu itu kita ingin mengembangkan konsep yang berbeda. Jadi mungkin temanya kita rubah gitu kan. Oke lah, ini yang ya kita namakan Youth Excursion yang pertama brandnya. Terus yang kedua di tahun 2017 itu kita ngembangin konsep yang agak sedikit berbeda tapi fokus outputnya itu adalah untuk mendapatkan referensi dan juga kita bisa tahu lebih banyak hal tentang bagaimana kita bisa apply ke universitas di negara itu. Jadi konsepnya itu nama programnya itu kita bikin brand baru namanya Access Student Summit. Tapi outputnya itu adalah kita ingin bagaimana caranya kita lebih fokusnya itu banyak kunjungan-kunjungan universitas. Ya. Kalau Yotex ini kan awalnya dia mix tuh ada company visitnya, ada university visitnya. Kalau ini betul-betul konsepnya itu fokus ke university visit agar kita bisa dapetin outcome-nya itu adalah knowledge tentang bagaimana apply ke universitas itu, baik itu jalur mandiri ataupun juga beasiswa dan kita bisa tahu tek-tek bengek dari end to end-nya mengenai living cost segala macam gitu loh. Jadi model konsepnya begitu. Makanya satu kali program itu kita bisa 11 sampai 12 kunjungan universitas. Nah, waktu itu pesertanya naik tuh dari yang tadinya karena memang ada keterbatasan kan kalau modelnya Yotex itu kan tergantung jumlah yang bisa diakomodir oleh pihak universitas ataupun juga perusahaan kan. Kalau Asia Student Summit konsepnya itu memang kebanyakan visit, tapi memang ada kita sewa gedung gitu untuk mengakomodir modelnya itu kayak model talk show atau seminar. Jadi Oke. makanya daya tampungnya bisa 200 sampai 300 peserta gitu. Jadi pengembangannya ke situ. Jadi Yotex ada, Asia Student Summit juga jalan. Nah, terus waktu itu kita cuman terpikir aja sih, kalau misalkan kita bikin konsep programnya hanya nampung cuma 100 gitu, kayak di bawah 100 malah kan rata-rata gitu kan. Kayaknya capeknya iya, tapi kayaknya nggak bisa di-scale up gitu. Dalam arti karena kapasitinya terbatas kan. Ya. Jadi waktu itu ini aja sih cuman memikirkan aja apa ya satu konsep program yang value-nya tetap tidak hilang, tapi dia bisa menampung lebih massive numbers-nya bisa lebih banyak gitu kan. Walaupun memang sebetulnya dalam perjalanannya tadi kembali ke pertanyaan soal kenapa bisa ada beberapa negara masuk, itu memang sebenarnya mungkin dari mulut ke mulut sih. Karena tahun 2017 berjalan itu tuh kita udah masuk tuh peserta dari Malaysia, dari Philippines, dari Oke. mana. Saya nggak tahu itu terus terang kita juga nggak sengaja mencari market di luar Indonesia karena waktu itu kita cuman fokus ke antar mahasiswa gitu. Mungkin dari mulut ke mulut bisa masuk ke Filipina, bisa masuk ke Malaysia dan lain sebagainya. Memang puncaknya itu di event yang konsepnya berbeda lagi. Salah satunya itu program dengan konsep model simulasi PBB itu waktu itu kita memang kerjasama. Jadi kita ada beberapa media-media anak-anak muda gitu di beberapa negara yang mereka itu selalu menyajikan informasi seputar internship, beasiswa. Itu kan biasanya kan di-subscribe oleh anak-anak muda di negara-negara berkembang tuh. Ya. Tapi kan dulu kan memang tahun 2017 itu masih penggunaan website itu masih cukup common lah dibandingkan sekarang. Ya. Kalau sekarang kan anak-anak Gen Z kan lebih banyak nyari informasi kan by TikTok TikTok. atau misalkan IG ya atau platform lah. Kalau zaman dulu kita masih web based gitu. Jadi Ya. dulu ada beberapa platform media informasi yang mereka itu menyajikan informasi-informasi seputar beasiswa dan lain sebagainya dan itu diikuti oleh anak-anak muda di banyak negara gitu khususnya negara-negara berkembang dalam bahasa Inggris. Nah, waktu itu IGN itu kita mengajak mereka kerjasama. Jadi Oh. kalian mau nggak menginformasikan tentang event yang kita provide nanti sebagai kompensasinya mereka nanti akan kita libatkan di eventnya itu sendiri gitu loh untuk Oke. mengikuti programnya gitu kan. Jadi mereka
melalui database yang mereka punya, website yang mereka punya, mereka membantu kita menyebarkan informasi tentang event kita juga, sehingga nanti jadi disitulah kita mulai ada keberagaman peserta banyak gitu. Jadi dengan kerjasama media-media, kita menyebutnya bukan media nasional ya, kayak zaman dulu kan kita sebenarnya sekarang juga ada tuh media-media yang bermunculan tuh di Instagram tuh kayak info Bandung, Iya, info iya. apa, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya kita banyak. Jadi media-media kecil kayak indie gitu loh, media-media indie gitu, tapi mereka tuh yang nggak kayak kalaupun juga berbayar paling 150.000, 200.000 gitu, 300.000, nggak kayak media nasional gitu kan. Lebih 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 simplify dan juga kita bisa kontaknya bisa cepet gitu loh. Jadi dari kerjasama-kerjasama gitu aja. Oke, menarik bro. Jadi ternyata lu juga dari tahun 2016 ketika awal mulai, lu buat improvement juga dari sisi produk ya. Betul, betul. Ada Yotex tadi ya, kemudian Asia Student Summit juga termasuk MUN. Betul. Kemudian juga secara market, entah itu sengaja atau tidak sengaja, dapat traction mulai dari luar negeri Betul, begitu. betul. Yang setelah lo tahu ada indikasi traction itu, apakah lo ada satu strategi khusus untuk bisa lebih mengcapture, mengoptimalkan conversion dari market luar negeri tersebut? Sebenarnya gue sendiri ya dalam mengimplementasikan programnya itu ya. Jadi pertama yang jelas yang gue pahami adalah anak-anak muda itu kan dia butuh aktualisasi diri, Ya, apalagi negara-negara berkembang ya. Jadi gue itu gak serta-merta orang tuh ini strategi yang gue bikin ya dalam melakukan traction terhadap leads yang masuk ya. Jadi gak serta-merta orang yang daftar itu bisa ikut karena ada proses seleksi. Even oke, programnya Yotex sama Asesor oke, dulu. Jadi gue membuat secara positioning ini tuh benar-benar the only one who become the chosen one. Jadi kayak if you are the chosen one, you can kamu bisa ikut gitu. Jadi kayak oke, itu sebenarnya untuk memastikan bahwa mereka tuh merasa bahwa ini tuh perlu diperjuangkan. Jadi itu kayak memposisikan mereka sebagai orang yang spesial. Karena oke, program ini ada seleksi loh, walaupun bentuknya dalam motivation letter yang lu isi di dalam form. Tetapi di sisi lain itu memberikan efek yang cukup bagus ke portofolio mereka, itu pertama. Yang kedua, mereka juga akhirnya bisa karena memang market waktu itu mahasiswa kebanyakan, mereka kan pinter dalam mencari celah untuk mereka bisa dapetin support dalam bentuk sponsor atau pendanaan. Jadi mereka dapat pendanaan dari kampus, pendanaan dari mungkin perusahaan atau dari alumni, kakak-kakak alumninya dan lain sebagainya. Jadi positioningnya mereka bagus, portofolio mereka bagus, and the same time mereka juga dapat support. Nah, jadi kita cara mempackage si programnya itu sendiri pun juga nggak asal hanya menyebarkan informasi tentang event and anyone can join. Jadi kita memposisikan itu seperti itu. Terus juga di dalam informasi yang kita sajikan itu terus terang kayak model MUN contoh ya. Kalau kita lihat umumnya sebenarnya program seperti MUN itu kan program yang sudah umum ada. ya, Jadi ya, kita tuh bukan penyelenggara pertama, itu udah banyak dan itu udah bahkan ada marketplace-nya di Jerman untuk MUN itu. Tapi bagaimana kita menyajikan informasi itu? Karena kita datangnya dari orang yang justru gak punya pengalaman dan background di bidang MUN, kita membuat dan mengemas komunikasi ke market itu dengan tata bahasa yang lebih mudah dipahami oleh semua oke, orang. Jadi ya ini technical, tapi yang kalau kita memperhatikan bagaimana program MUN itu disajikan oleh para Mooners ya, dan yang hanya dimengerti oleh anak-anak Fakultas Hukum, itu biasanya cuman ya udah sekjennya siapa, chairnya siapa, coachnya, udah begitu doang. Tapi kalau kita itu benar-benar kayak gue itu dan tim itu benar-benar mengemas, even lu zero knowledge tentang program ini tuh lu akan diberikan banyak insight. Jadi di dalam Instagramnya kita buat Q&A, di dalam email. Dulu kan email marketing masih berjalan bagus, Bro. Jadi open rate email tuh masih 20% kalau tahun 2017. Jadi masih works lah. Jadi kita dulu sering banget memetakan informasi tentang apa itu MUN, apa itu UN, terus bagaimana tata cara kerjanya. Jadi orang awam pun juga walaupun mereka baru pertama kali itu punya confidence karena dia punya basic knowledge yang kita deliver ke mereka. Jadi itu salah satu strategi yang kita pakai, dan juga mungkin di sisi lain juga dari sisi programnya ya. Kalau gue lihat program kita ini kan sangat informatif gitu kan, terus juga selain prestigious, informatif, dan Pak komite kita tuh memang kita siapkan untuk mereka bisa always be ready untuk any question bahkan sampai malam gitu loh. Itu mungkin service hospitality-nya yang mungkin menjadi salah satu alasan kenapa mereka tuh pede untuk mengikuti program-program kita. Karena kan biasanya orang tua itu kekhawatirannya itu kan anak saya nanti di sana sama siapa, yang nemenin siapa dan lain sebagainya gitu. bro. Gue dengar bisnis lo itu luar biasa growth-nya Hmm, di masa sebelum pandemi apalagi bro. betul. Dari mulai lo 2016 ya sampai di 2019. Hmm. Mungkin nggak usah sebut nominal lah bro. Kira-kira growth-nya dari lo mulai tahun 2016 ke 2019 itu dari sisi revenue berapa kali bro?
Jadi kita bicara omset ya, revenue itu mostly rata-rata itu minimal 2 sampai 3 kali per tahun. Per tahun? Per tahun. Bahkan di tahun 2018 ke 2019 itu 5 kali exponential Oh, growth-nya. Jadi that's great. yes, karena waktu itu saya baru berani membuat tim yang cukup besar kan. Karena kan ini kan eh, bisnis yang organisasi yang kita bentuk ini kan basically gue kan ngelihatnya ini banyak berhubungan dengan SDM kan. Iya. Jadi kayak we need people to handle the project, the event gitu. Jadi itu sampai 5 kali tuh. Jadi ya rata-rata 2-3 kali sih. Oke. Nah, dari 2016 dengan rata-rata growth 2 sampai 3 kali, even itu 5 kali ya, per setiap tahun, kira-kira strategi khusus marketing apa, Bro, yang lo apply, Bro? Once lo udah ngeliat ada indikasi market yang cukup bagus sebenarnya untuk lo bisa elaborate lagi. Jadi sebetulnya yang gue lihat pertama itu gue ngelihat bahwa produknya sendiri menurut gue udah seksi karena niches-nya, marketnya ada, need-nya ada, dan juga gue lihat ini masih blue ocean, belum banyak dulu pemain yang spesifik di event internasional, tapi juga kita juga mengakomodir hospitality dari hulu ke hilir gitu loh, dan juga marketnya kan global. Ya. Itu masih jarang lah gue lihat gitu kan, itu yang pertama. Jadi itu produknya gue pede ini bagus banget. Oke. Terus yang kedua, gue itu yang membuat growth-nya itu eksponensial bagus, itu sebenarnya karena ada wave-nya perkembangan dulu tuh Instagram dan Facebook ya, apalagi penggunaan platform campaign iklan. Jadi 2017, 2018 itu kebetulan gue juga mempelajari, karena dulu kan gue mikirnya begini, kan dulu kan masih agak-agak organik, karena kan gue kan mengandalkan partner-partner media gitu kan, untuk bisa ngebantu gue mempromosikan event. Tapi gue tahu bahwa sebesar apapun media itu kan dia kan punya kolam yang terbatas gitu kan. Beda ketika kita bicara platform seperti Facebook atau Google, mungkin mereka usernya udah ratusan juta gitu kan. And then dulu gue kepikir gimana ya caranya kita bisa melakukan penetrasi market ke situ. Nah, karena dulu gue pikir memang kan salah satu kan ada tuh di Good to Great itu kan salah satunya tuh adalah siapa dulu baru apa kan. Jadi timnya dulu nih siapa nih yang bisa handling ini kan. Akhirnya gue pernah rekrutmen di Jobstreet waktu itu, masih ingat. Gue nggak berani ngasih gaji tinggi, pokoknya lu siapapun yang berani bantuin gue di digital marketing mempromosikan event. Jadi gue rekrut orang-orang hebat yang dia ngerti soal digital marketing, karena gue terus terang pengalaman gue kan nggak kuat di situ. Jadi pernah sempat belajar sendiri-sendiri tapi nggak bisa-bisa gitu loh. Maksud tuh mungkin butuh mentor gitu untuk ngajarin. Jadi kayak nyobain 10-20 juta beriklan tapi kok hasilnya nggak ada ya, mungkin nggak paham, nggak tahu ilmunya. Nah akhirnya pas gue bentuk kayak tim mastermind-nya lah untuk bisa melakukan penetrasi market terhadap digital marketing. Jadi pertama itu produk dulu. Yang jelas itu udah, kalau kita bicara bisnis itu produk itu harus udah bagus. Kalau misalkan lu produk sebagus apa, produk biasa aja, marketing sehebat apapun, ujung-ujungnya nanti akan kolaps juga. Jadi yang pertama yang menurut gua penting, gua juga mengamini juga sih yang dikatakan oleh CEO-nya ChatGPT ya, bahwa PR dalam suatu bisnis itu 80%-nya itu adalah produknya itu sendiri. Marketing itu sebenarnya penunjang, tapi kalau lu produknya udah bagus, itu bahkan dia bisa memarketingkan dirinya sendiri gitu loh, produk sendiri itu. Nah, jadi produknya gue udah pede bagus, and then gue punya tim yang memang dia, jadi gue hiring itu orang yang nggak sembarangan sih. Memang mereka tuh sebelumnya tuh manajer digital marketingnya gitu, yang memang tim strategik dan juga mampu di technical juga gitu loh. Waktu itu bahkan 3-4 orang gue hire. Nah, pas dia masuk dan menyebarkan informasi tentang produknya, memang langsung meledak gitu loh. Jadi makin banyak orang-orang yang tahu tentang event kita gitu loh, dan jangkauannya pun juga udah seluruh dunia. Dulu mix banget sampai sampai pernah kan kita tuh 1000, 1300, 1400, 1500 pesertanya kan. Per event? Per event. Oh. Per event. Jadi setahun berapa event, Bro? setahun itu saya pernah waktu itu 7, 8. Apa bahkan pernah 11. Kalau 2019 itu pernah 11. Oke. Wow. Gitu waktu itu. Jadi sebetulnya exponential growth itu terjadi karena saya menemukan gue menemukan produk ini keren, bagus, and then memikirkan bagaimana caranya ini penyebaran informasi tentang produk ini tuh atau event itu bisa masih mungkin secara dan cepat gitu loh ya. Pilihannya waktu itu platform digital marketing gitu. Oke, menarik, Bro. Pertama dari produk dulu kita harus confident ya. Kemudian once produk udah dirasa oke, kita harus punya tim yang oke juga. Betul. Mempresentasikan produk kita ke market. Betul. Ya. Dan lu menemukan vehicle yang cocok pada saat itu adalah dengan digital marketing. Yes, betul. Mungkin dengan Facebook Ads begitu Betul, ya, betul. IG Ads begitu ya. Ya. Dan waktu itu memang ini juga, Bro. Kalau gue lihat ya, penggunaan digital marketing itu tidak se-hype sekarang. Sebelum COVID. Jadi dulu itu masih orang jarang pakai. Makanya kita itu bisa dapat skor atau kredit skor itu murah dari, ibaratkan
si platform seperti Facebook yang sekarang jadi Meta itu kan dulu ngasih kita tuh bisa murah tuh, biaya per akuisisinya tuh bisa terjangkau banget lah gitu loh. Karena mungkin gue lihat juga penggunaan terhadap ads itu masih jarang, masih apa? Kalau kita kan tahu ya kalau di Google tuh kan ada bid, tau nggak sih bro? Jadi kayak lu itu kan kalau makin visi lu mau di atas itu bidnya makin tinggi tuh, makin mahal tuh sekali per kliknya. Kalau di Google tuh ada begitu kan. Kalau dulu tuh Meta masih iklannya belum segila Google kan. Google kan udah lebih dulu tuh. Meta itu baru awal-awal. Bahkan kalau gue lihat perhatikan ya itu Instagram itu dulu bahkan ya salah satu programnya Meta itu tuh tingkat engagement terhadap konten itu masih bagus tuh kalau 5 tahun 7 tahun lalu masih 2007 makanya kan muncullah kan produk-produk fashion baru-baru tuh yang kayak kita you name it lah banyak lah itu sebenarnya terkena wave-nya juga tuh karena dulu penggunaan Instagram itu masih sangat bagus engagementnya jadi ketika kita bikin konten apa jualan itu engagementnya tuh bagus tuh beda dengan sekarang kalau sekarang ini kan konten yang berseliweran di sosial media itu kan udah ratusan juta miliaran jadi tingkat engagementnya tuh rendah banget kalau zaman dulu tuh masih bagus gitu loh jadi momentumnya tepat waktu itu jadi ketika platform seperti Instagram lagi hype-hype-nya tinggi engagementnya bagus in the same time kita menjual produk yang memang seksi gitu loh secara ininya ada marketnya gitu. Dan pastinya dengan menggunakan teknologi digital, produk digital, or ads begitu ya, lu juga bisa lebih meng-unlock potensi. Betul, betul. Karena kan itu yang coba lu bayangin kalau misalkan kita konvensional. Kira-kira kita harus bikin di Cina harus ada orang dulu, misalkan harus hiring apa segala macam kan ribet tuh. Kalau kita tidak menggunakan teknologi kan, kita kalau dulu mungkin orang berpikirnya mungkin dia kerjasama dengan kampus, dengan universitas, dengan apa. Itu sebenarnya itu second plan. Tetap kalau akselerasi tercepat itu dengan kita langsung menyentuh end user melalui sosial media platform. Karena kalau misalkan kita melakukan dengan konvensional, udah pasti effortnya lebih berat, waktunya pun akan pasti lebih lama itu dan itu tidak possible untuk kita growth secara eksponensial tanpa bantuan teknologi digital. Oke, bro, kalau boleh disebutin bro, di tahun 2019 mungkin bisa dibilang peak-peaknya lu sebelum pandemi bro ya. Itu per event kira-kira yang hadir tuh dari berapa negara bro? Itu waktu itu sempat kita 85 negara. Sebarannya di mana aja bro? Ya, mix hampir seluruh dunia, tapi kebanyakan pasti di kawasan Asia Pasifik karena kan event kita kan di ASEAN kan. Bahkan event pertama waktu di bulan November itu 2017 itu pertama kali kita buat itu belum beriklan ya. Itu pesertanya tuh 600 dan itu tuh dari sekitar 50 negara gitu. Jadi hype-nya sudah cukup bagus gitu loh. Dan memang orang banyak yang berminat dan by the way yang daftar eventnya pun juga mungkin minimal 10 kalinya. Jadi kalau misalkan lu lihat yang ikutnya 1.500 itu yang daftar untuk masuk itu bisa 15.000 orang. Gue penasaran bro, gimana strategi budgeting lo buat digital marketing bro? Jadi yang jelas kalau komponen marketing tuh always the same lah. Seperti lu pada bisnis pada umumnya. Antara 10%, 15% budget dari total alokasi dari revenue yang lu dapat ini as usual bisnis itu begitu. Nah, cuman kalau gue perhatikan, kok memang komponennya tuh memang tergantung model bisnisnya juga. Maksudnya begini, kalau dulu ini kita gak bicara sekarang ya, karena sekarang udah berkembang banget model bisnisnya IGN sendiri. Kalau dulu itu kan kita kan taunya ya udah user itu sekali pakai udah lifetime value-nya cuma sekali udah ikutan selesai gitu kan. Jadi makanya kita nggak ikut lagi event yang lainnya. Ya, jadi itu dibebankannya ke satu kali pembelian. Kan ada tuh strategi bisnis kayak model lu skincare atau apa itu kan dia bisa jadi malah minus kan sampai berkali-kali karena dia ngitungnya LTV-nya kan pembelian keberapa baru dia untung kan. Kalau kita dulu konvensional aja. Ya udah gua buang ke Facebook berapa, ya udah itu harus bagian dari 15% itu. Begitu aja sederhananya dulu. Jadi dulu ya udah sekitar 15%. Ya sebenarnya kalau kita gabung-gabung karena kan sebenarnya digital marketing itu kan baru komponen biaya ke metanya. Kita kan belum bicara ngegaji digital marketing, ngegaji tim konten gitu kan, ngegaji desainer video editor. Itu kan udah satu batalion sebenarnya kan kalau gue hitung kan. Mungkin bisa 20%, 25%, ya tapi rata-rata antara average-nya begitulah. Jadi udah termasuk all itu 15% itu mungkin baru biaya ads-nya doang dengan biaya gaji tim yang memang handling untuk digital marketing mungkin totalnya bisa 20% lah. Oke, menarik bro. Karena tadi lo mention mengenai LTV. Nah, kira-kira strategi lo buat meningkatkan LTV dalam produk lo ini gimana bro? Jadi kalau awalnya ya kita bicara sebelum pandemik ya. Jadi dulu kan kita kan belum mengerti lah. Saya belum mature dalam berpikir ke bisnisnya lebih ke wah ini udah langsung bagus nih ininya cash flow-nya kan. Jadi nggak berpikir LTV terus mengurusin customer, alumni community gitu-gitu tuh belum kepikir sama sekali karena
kita ngurusin list baru aja begitu karena saking ramainya ya. Jadi itu aja udah membludak banget gitu, gak kepikir kemana-mana. Gak mikirin kayak antara existing user dengan new customer ya, unique user gitu. Jadi waktu itu belum kepikiran sama sekali. Jadi cuman ya udah selama ada transaksi ya udah itu gue mikirnya udah untung, yang penting cuan, selesai gitu kan. Tapi nah ini gue rasakan ketika mau ke COVID terjadi, apalagi pas COVID ya. Jadi kita merasakan yang namanya itu, kan alumni kita kan udah puluhan ribu tuh, ya nggak? Peserta kita 1000 sebelumnya. Terus pertanyaannya ini alumni kita tuh kemana gitu kan? Kalau udah ikut ya udah selesai, apakah begitu aja? Gitu kan. Sedangkan kalau gue merhatiin dulu ya, dulu kan masih polos ya. Ternyata bisnis-bisnis yang sustainable-nya tuh yang justru bisa LTV-nya tuh atau jadi dari total revenue yang dia dapat malah 80% itu atau bahkan minimal 50% itu datangnya itu dari existing customer kalau gue perhatiin. Dulu kebetulan saya pernah waktu COVID itu kan ngebantu salah satu perusahaan di bidang inilah, klinik kecantikan gitu. Dan dia tuh nggak kalau yang lain kan pada collapse kan. Ini kan klinik kecantikan itu I don't know, dia itu kayak survive dan tetap bagus gitu penjualannya, omsetnya masih tetap miliaran gitu. Pas gue perhatiin, gila banget ternyata 90% yang mendatangkan transaksinya itu adalah existing customer. Jadi dia tidak akuisisi barunya tuh di bawah 10%. Jadi dia tuh nggak akan berpengaruh selama si customernya belum meninggal, ya dia akan datang ke situ gitu kan. Oh, menarik juga ya. Berarti sebenarnya bisnis-bisnis yang sustainability-nya bagus itu adalah yang memang LTV-nya yang panjang, yang dan di situ lah biasanya gue baru kepikir gitu loh. Oh, ternyata sebenarnya kalau misalkan gue bisnisnya itu IGN itu bergantung dengan new user terus, which is itu kan berarti kan dalam tanda kutip bergantung dengan platform, ya nggak? Kalau gitu berarti sebenarnya kita nggak independen nih. Kita kalau misalkan platform itu nanti sewaktu-waktu menaikkan biaya per akuisisi, kan itu kan faktanya memang begitu. Biaya per akuisisi ads itu kan terus naik, bro. Kalau dulu mungkin ya kita kalau sebut angka 100.000 misalkan. Tahu-tahu saya itu 200.000, tahun berikutnya 300.000. Bahkan COVID itu karena mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar akhirnya menggunakan platform seperti Meta untuk beriklan, akhirnya kan dia kan bidnya naik kan. Jadi biaya per akuisisi tadinya 300.000 jadi 1 juta, 2 juta. Wah, kita udah berhitung lagi ini, kalau cuma sekali orang user pakai, udah nggak masuk lagi biaya per akuisisinya, udah nggak bisa bersaing, modal bisnisnya udah nggak bisa mengikuti tuh untuk menggunakan digital marketing. Nah, barulah kepikiran untuk memikirkan tentang LTV. Nah, LTV itu strategi yang gue pakai, itu pertama adalah gimana, berarti kan yang kita pikirin tentang gimana caranya user itu ketika dia ikut lagi kan. Tapi kan pertanyaan gue adalah, kalau orang itu kan sekali ikut event biasanya kan udah cukup pengalaman selesai kan. Berarti kan harus ada sesuatu yang kita lakuin kan. Akhirnya pertama yang gue lakuin adalah dengan tim adalah yang kita pegang udah bukan lagi end user. Jadi kita pegang lembaga. Salah satunya makanya kenapa kita sekarang bekerja sama langsung dengan sekolah. Sekolah itu kan dia kan setiap tahun kan siswanya berganti. Yes, betul. Dan setiap tahun pasti anak-anaknya butuh pengalaman untuk mengikuti event-event internasional. Nah, itu strategi yang kita pakai. Makanya sekarang kan kita udah punya MOU tuh dengan ratusan sekolah. Karena kita tahu bahwa LTV itu bisa didatakan dengan kerjasama antar lembaga, nggak bisa langsung dengan end usernya. Itu pertama yang kita lakuin, dan itu udah berjalan sekarang. Terus yang kedua, itu akhirnya kita terpikir juga dari sisi end usernya, kita buat si MUN-nya itu sendiri berjenjang. Jadi yang tadinya satu level doang untuk newbie kebanyakan 90%-nya itu kita ada jenjangnya, ada level beginner, intermediate, sama advance. Jadi sekarang anak-anak itu pialanya pun juga kita ada levelnya. Kayak model kita main game lah. Jadi ada level peringkat apa. Kalau di Mobile Legends kan ada master, ada grandmaster, ada mythic segala macam. Nah, kita buat ada jenjang level seperti itu. Sehingga nanti anak-anak nih yang udah misalkan menerima award atau menerima penghargaan itu dia nggak puas tuh, karena dia ada lagi level di mana kompetisinya antar pemenang tuh. Itu level advance, itu kita buat awardnya tuh udah warnanya udah beda sendiri. Kalau yang ini kan ada bronze, silver, ada yang gold gitu. Nah, itu yang kita lakukan untuk jadi kita meng-create ekosistem yang membuat si end user itu dia bisa ikut lagi dari jenjang levelnya itu. Itu yang kita lakukan. Terus bahkan sekarang itu kita udah bukan hanya levelnya bukan hanya masuknya di level MU-nya sendiri, bahkan kelasnya pun juga berkembang, bro. Jadi yang tadinya universitas, jadi ada anak SMA sekarang SMP malah. SMP dan SD kelas 6. Karena kita ada 11 tahun. Jadi sekarang kita ada junior delegates. Jadi levelnya udah ada junior delegate level SMP, level SMA, ada level college atau university. Dan bahkan kita bikin program sekarang itu
monetizing-nya tuh untuk LTV-nya lebih panjang lagi tuh dimulai dari pelatihannya. Jadi kita ada MUN Academy. Jadi kayak mulai ngajarin. Jadi dari anak-anak kan karena kita memang lihat faktanya orang itu mungkin tertarik, seneng gitu kan, tapi 90% lebih kan orang nggak ngerti bagaimana cara bertandingnya. Akhirnya kita buat MUN Academy dan ternyata itu diminati oleh sekolah. Sekolah sangat berminat dengan program seperti ini, bahkan dijadikan program ekstrakurikuler. Jadi bisa dibilang sebenarnya lo juga nge-create ekosistemnya ya? Ya harus ya, kalau misalkan kita mau bisnisnya atau organisasinya besar, mau tidak mau kita harus meng-create ekosistem yang membuat benar-benar kayak orang itu, ya tadi fokusnya itu adalah LTV-nya, lifetime value-nya gimana biar bisa panjang. Karena kan menurut saya pribadi, karena saya waktu itu terus terang nggak hanya nge-marketingin program yang kita buat ya, kayak saya juga belajar lah tentang fashion juga dan lain sebagainya kan. Karena istri saya juga dibilang fashion. Kalau misalkan dilihat dari usernya dan dilihat 90 usernya itu datangnya dari traffic dari digital marketing, udah pasti ini kayak kita bisa mati berdiri nih. Karena someday ini bisa jadi wave-nya, kan kita kan nggak tahu platform ini kan kayak kita kan nggak tahu, misalkan contoh kita menggunakan TikTok misalkan contohnya di Amerika, and then tahu-tahu government membuat kebijakan ngeblok TikTok, terus bagaimana penjualan kita kan hilang kan. Jadi karena ada faktor X yang nggak bisa kita kontrol, sebetulnya menurut saya yang itu menyebabkan itu tuh bisnis itu bisa jadi goyang gitu. Jadi menurut saya fundamental itu penting, di mana kita harus menguasai itu dari hulu ke hilir proses bisnis itu, dari mulai produk sampai ke marketing harus kita kuasain. Kalau kita pengen benar-benar sustainable ya, atau misalkan mau jangka panjang. Jadi waktu itu saya pernah produk fashion ngebantuin ya. Terus mereka tuh omsetnya tuh bisa bermiliar-miliar. Tapi waktu itu dengan digital marketing, dengan strategi bla 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 gitu kan. Tapi saya tahu bahwa strategi yang kita pakai sekarang belum tentu nanti tahun depan works dengan cara yang sama. Bisa jadi berbeda lagi, algoritmanya berubah, ininya berubah, bitnya juga berubah. Akhirnya omset yang didapat di tahun sebelumnya itu nggak bisa didapat lagi. Sustainability itu nggak ada, karena ada faktor luck-nya juga di situ kan, yang kita nggak bisa kontrol tadi kan. Beda ketika kita sudah mentwist 80% itu dari existing customer, kan enak berhitungnya. Karena kita udah bisa mengukur, ini kan existing customer itu kan angkanya tidak akan jauh-jauh meleset lah. Kayak contoh sekarang IJN itu, kalau kita udah membuat proyeksi angka, kita kan udah punya tuh ratusan sekolah yang udah jadi listing langganannya kita. Sekolah ini kirim 20, sekolah ini kirim 20. Jadi tahun berikutnya tuh kita minimal 80% angkanya itu tuh sudah lebih mature, lebih bisa kita pegang. Beda ketika 90%-nya bergantung dengan digital, wah itu masih melukis di atas langit tuh. Siap bro, tadi lo sempat mention pandemi. Tahu pandemi ini banyak banget bisnis yang terdampak, dan gue yakin juga MICE ini salah satu sektor yang cukup banyak terdampak bro. Jadi gue pengen tahu kira-kira apa bro kondisi IGN ini perusahaan lo pada saat pandemi 2020, 21, 22 ya. Wah berat sih. Kita mungkin nggak hanya gue ya, mungkin semua orang juga nggak pernah kebayang ada yang namanya COVID ya. Dulu kan taunya flu burung gitu kan, mungkin nggak separah itulah, paling juga orang cuma di satu negara aja udah gitu bisa aman. Dan kita ya gue sendiri pribadi kaget banget gitu. Dan waktu itu berat karena pertama karyawan IGN itu udah lebih dari 100 orang. Jadi lu bayangin kita itu lagi lebih dari 100 orang. Ya, karena lu bayangin kita kan lagi dari 2018 ke 2019 kan lagi eksponensi growth-nya kan 5 kali kan. Omsetnya udah puluhan. Terus udah gitu gue udah punya planning rencana untuk 2020 itu dari 2019 itu kan growth lagi kan 2 kali 3 kali dari yang sebelumnya kan. Oh, lagi kenceng-kencengnya Lagi ya? kenceng-kencengnya, lagi ngegas banget itu. Lagi ngegas banget. Lagi menyala itu. Jadi pas tim lagi gue persiapin betul-betul kan, dan itu orangnya banyak. Udah gitu juga in the same time gue itu lagi ada 3 event berjalan. Jadi itu udah nerima duit, udah sebagian udah booking. Kalau lu percaya nggak percaya kan, waktu COVID itu kan lu mungkin lihat lah di OLX semua orang jual hotel dijual segala macam. Dan semua duit yang masuk dari siapapun itu vendor itu nggak pernah bisa keluar tuh duit. Misalkan kita nih udah DP hotel apa segala macam, itu nggak bisa kita keluarin, nggak bisa kita tarik. Jadi semua orang ditahan, saling ngunci gitu loh. Jadi mereka udah nanti aja tahun depan, nanti eventnya dana tapi nggak bisa dikeluarin. Kita kan nggak pernah tahu COVID sampai kapan. Pokoknya saling ngunci. Udah gitu juga bagaimana nih ngurusin SDM segitu banyak, ratusan orang. Karena kan buat kita yang bergerak di bidang MICE kan, COVID itu kan melarang orang berkumpul, sedangkan kita kan ngumpulin orang. Lo bayangin itu kan yang paling kena banget kan. Jadi udah kayak mesin ekonominya tuh mati gitu loh. Ini kita tuh bingung mau ngapain. Saking gue tuh waktu itu ngapain ya, apa yang gue harus lakuin ya, apa ya gitu. Jadi udah stuck aja, nggak kebayang. Bahkan pokoknya nggak sampai kepikiran itu bisa terjadi. Itu benar-benar kayak posisi benar-benar nggak siap. Kayaknya juga banyak juga yang
yang shock juga ya dengan posisi itu. Nah, waktu itu akhirnya gue nggak mau itu pertama layoff udah pasti. Lo bayang, Berapa persen, Bro? waduh itu hampir 80-90% bro. 80-90%. Iya, pokoknya nyisa 15 orang aja dari 100. Dari 100 itu. Dari 100-an lebih itu. Jadi, dan itu kan bukan hanya beban ini ya, beban keuangan ya, tapi beban moral ya. That's it. Psikologis juga kan juga banyak. Kita juga banyak proyeksi-proyeksi yang sudah kita takar sebelumnya sebagai bagian dari kompensasi ke anak-anak juga jadinya nggak bisa terdeliver kan. Banyak pokoknya itu beban psikologisnya luar biasa. Terus juga beban moralnya juga luar biasa gitu ya. Terus tapi kita juga tidak dalam posisi punya pilihan gitu kan. Kalau kita ya ibaratkan kalau kita punya cadangan duit banyak ya kita juragan minyak mungkin oke lah gitu ya. Tapi kita tuh benar-benar kayak semuanya kan bootstrap mas, Kang. Ya, jadi kita itu gue itu sama ngebangun IGN itu kan semuanya kan dari dana yang dihimpun dari perputaran sendiri gitu loh, bukan yang punya modal investment Jadi lu apa dari awal segala. bootstrapping. Bootstrapping, gue bootstrapping. Oke. Dan Keren banget. ya jadi semuanya gue lakuin sendiri gitu. Jadi kayak nggak karena kebayang gitu loh itu bisa terjadi. Terus selain itu juga yang fatalnya itu adalah yang kedua adalah gue itu dulu buat membuat kebijakan di event itu adalah kalau lu misalkan kita batal event itu kebijakan refund itu 100% dulu. Jadi gue itu dulu karena saking pede karena kenapa? Karena event kita itu kalau misalkan kita kuota 1.000 itu tuh kita udah punya pemain-pemain kan para delegates yang mau ikut yang ngantri untuk ngisi gitu. Makanya kita bikin sebenarnya itu lebih ke branding kita juga untuk membangun trust sebetulnya. Jadi waktu itu tuh kita buat kebijakan itu menurut gue itu jadi blunder. Terus yang berikutnya itu adalah kita membatalkan 3 event, bro. Jadi gue ada event di Bali, di Bangkok, sama di Kuala Lumpur. Dan itu sebagian udah ada yang bayar dan gue udah booking segala macam. Venue udah ada digital kan marketing nih ya kita bicara budget marketing aja bro, digital marketing itu kan kita kan udah beriklan bro, duit kan udah keluar dong ya nggak, dan itu ratusan juta dan itu udah duit nggak bisa balik. Lu bayangin kan lu kan ngeluarin duit nih datengin customer udah sebagian bayar sebagian mau bayar, and then udah gitu kan batal tuh event kan, duit yang kita keluarkan di digital marketing kan hangus, belum booking hotel belum apa. Jadi itu udah minus waktu itu, udah minusnya udah gede itu waktu itu. Jadi investasi yang kita keluarkan itu tuh udah hangus semua gitu loh. Digital marketingnya hangus kan, nggak mungkin gua minta ke Facebook, event gua batal nih. Lu udah ngobrolin peserta tapi balikin lagi duitnya karena pesertanya duitnya mau gua balikin karena kan duit peserta sudah tetap gua balikin kan. Nah itu jadi biaya operasional cost-nya juga bengkak gitu kan, harus kita ini ya yang paling utama sih karena mesin ekonominya nggak bekerja jadi semuanya nggak bisa berjalan gitu loh. Itu titik tough lah, itu tough banget lah waktu itu. Akhirnya apa ya waktu itu yang dipikirin akhirnya ya kita kan manusia ujung-ujungnya kan tetap harus berikhtiar kan. Jadi waktu itu yang penting kita jangan diam, harus do something gitu loh. Akhirnya waktu itu kita bikinlah virtual awalnya coaching program yang cuma 50 orang, 30 orang. Ternyata ada peminatnya sampai kita buat yang virtual MUN itu sampai 1.000 orang ternyata ramai juga. Itu ada di YouTube tuh. Jadi kita bikin pertama langsung 1.000 sebulan itu. 500.000 harga tiketnya masih inget. Oh berarti dari tiket CC pun mungkin 5-10% ya? Ya, jadi kalau bicara omset sih jauh ya dibandingkan offline, tapi lumayan lah ternyata ada gitu loh marketnya gitu. Dan itu berjalan terus sampai 20-30 virtual, pesertanya 500 sampai 1.000 orang tuh waktu itu. Tapi ya tim itu tidak bisa mendongkrak banyak lah, paling tim saya juga waktu itu yang survive itu 15-20 orang. Dan itu pun juga saya juga terbantu waktu itu karena ada project-project subkon dari BUMN yang mereka punya project-project kayak bikin virtual event terus kita yang jadi vendornya. Kebayang berarti pada saat itu ya, jadi strategi lu adalah merubah yang tadinya event offline mau nggak mau menjadi online begitu ya? Betul, dan disitulah gue membuka diri untuk orang masuk. Jadi dulu itu kan kita kan gue kan sendiri kan dulu kan ngejalaninnya kan. Terus masuk dalam arti sebagai shareholders? Pertamanya saya tahunya shareholder walaupun orang masuknya sebagai by project dulu. Dalam arti dulu itu gue wah gimana nih siapa yang bisa bantuin gue ya gitu kan. Jadi udah beban tuh nggak bisa dipegang sendiri lah. Akhirnya gue dikenalin lah ke beberapa memang mereka itu investor lah sebutnya, angel investor gitu yang mereka mungkin, tapi mereka memang mungkin project-projectnya tuh yang konvensional kayak pengadaan apa gitu. Tapi mungkin karena ngelihat model bisnisnya bagus ya, wah hebat ya lu bisa buat program yang marketnya internasional, ini prospek banget. Walaupun kita juga nggak tahu ini COVID sampai kapan gitu kan.
Tapi mereka punya menaruh kepercayaan ke saya dengan virtual project event itu. Kayak akhirnya oke, coba deh dengan virtual kira-kira gimana. Ya udah gue bikin 1.000, ternyata bagus bagus bagus. Nah, akhirnya sebenarnya gue terbantu karena gue dibantu dari sisi pertama dari pengalamannya mereka punya, struktur keuangan dibenerin, manajerial dibenerin. Karena dulu terus terang, gue walaupun punya rekrut banyak orang, kalau secara manajemen di dalamnya itu masih banyak PR yang harus diberesin. Kayak contoh KPI, menentukan KPI, SOP, cara kerja segala macam itu gue waktu itu hitungan matematika aja. Wah, kalau gue punya sekian event, paling sekian SDM yang diperlukan, langsung hajar gitu kan. Padahal kita nggak ngitung tuh bahwa orang-orang ini kan perlu dilatih dulu, diajarin dulu segala macam. Jadi ilmu manajerial, bagaimana kita ngontrol people, ngatur segala macam itu gue banyak belajar lah gitu kan, dalam perjalanan. Jadi gue ketika setelah COVID ini memang gue kemasukan 2 orang, di posisinya BOD gitu. Yang satu backgroundnya bagus di finance, yang satu lagi di event. Jadi mereka yang menutup celah saya gitu. Kalau saya kan, kalau gue kan lebih ke ini ya, lebih passionate-nya di digital marketing sebetulnya. Oke bro, Eh, tadi kita bahas pandemi. Sebenarnya menarik juga untuk kita bahas after pandemi bro. Nah, Seberapa banyak perubahan yang terjadi, baik dari sisi produk, terutama dari sisi marketnya itu sendiri bro. Dan gimana lo bisa adapt dengan perubahan itu? yang jelas kan, ada istilahnya tuh, sesuatu yang nggak bikin lo mati, bikin lo lebih kuat gitu kan, ada tuh quotes, dalam bahasa Indonesia apa. Cuman yang jelas, gue lebih pertama justru secara mental ya. Kan usaha itu kan bisnis itu kalau gue perhatiin, ini bukan dulu masalah strategi atau plan, tapi mental kita seberapa kuat untuk, dan titik-titik goals itu ada di mana gitu loh. Dan dari situ karena dari pengalaman COVID kemarin kita jadi lebih paranoid. Paranoid itu lebih ke Oke. apa-apa tuh kita melihat dari sisi buruknya seperti apa. Ini bukan berarti jadi kita negative thinking ya, tapi lebih ke kita lebih always prepare for anything possibility. Jadi Iya. karakteristik kita itu berubah, benar. Kita kan, bro, kalau kita masih muda kan bisnis itu kan kadang kita ya ini aja kan, Iya, iya. hajar-hajar aja kan. Gue yakin begini, gue yakin begitu kan. Kita punya goals target udah dihajar aja kan. Kadang nggak mikirin planning sampai ke, bahkan kita nggak pernah tuh mikirin, nggak mau tuh mikirin hal yang jeleknya gimana. Pokoknya gue yakin ini berhasil, nggak mau yang jelek-jelek. Padahal sebetulnya menurut menurut gue ketika kita udah belajar ya dari pengalaman pahit itu, dan juga kita belajar dari para investor yang udah pada senior dan menjalankan bisnis banyak, kita jadi melihat oh ternyata ini bukan masalah kita jadi berpikir negatif atau enggak. Kalau kita memikirkan sesuatu yang buruk itu lebih ke agar kita selalu plan, we have a plan for the worst scenario. Jadi kita dengan adanya skenario apapun pun kita selalu siap gitu loh. Itu dan kita, karena kita harus menyadari faktanya bahwa kita nggak pernah bisa mengontrol masa depan. Emang ada yang bisa mengetahui besok lusa apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu kan. Yang bisa kita kontrol ya behavior dan cara kita merespon apa yang terjadi kan. Nah itu yang yang gue perhatikan, berubah dari diri gue. Jadi kayak sekarang ketika kita membuat perencanaan itu tuh gue selalu memikirkan pertama yang jelas itu gimana caranya jalannya itu harus seindependen mungkin. Jadi kalau bisa Tidak bergantung. tidak bergantung. Contoh nih ya, gue lihat ya, IGN itu sekarang, ketergantungan kita dengan digital marketing itu di tahun 2024 ya itu 50-50 bro. Jadi 50% masih, kalau dulu kan 90% tuh bergantung sama digital marketing. Sekarang udah 50%. 50%-nya udah organik karena kita udah punya jaringan sekolah-sekolah yang udah MOU dengan kita. Tahun 2025 ini gue punya target itu turun 20%. Jadi ketergantungan kita kayak itu tinggal harus 30%. Ke sekolah-sekolah berarti lo direct selling ya? Daerah sering, jadi door to door. Iya betul. Jadi gua ngebentuk tim. Jadi waktu itu gini, kita buang duit ratusan juta nih untuk ads, ya nggak sih? Dan itu pun juga sama, belum tentu juga feedbacknya bagus kan. Dan juga biaya bidnya pasti akan terus naik kan. Tapi kalau misalkan gue invest, walaupun ini beresiko, nge-hire orang, ibaratkan untuk bisa ngebantu gue approaching sekolah per sekolah, karena gue yakin produk kita bagus kan. Itu why not gitu loh, kita coba aja. Toh juga bayangin kalau gue buang 300 juta lah, anggaplah sebulan dengan menggaji orang, anggaplah UMR deh, itu bisa berapa orang yang gue hire kan. Kita coba aja dulu 10 dikali UMR kan 50-60 juta lah misalkan contoh. Tapi di situ kan ada probability kita dapat gitu kan, dan itu jauh lebih worth it. Pertama, perputaran duitnya balik lagi ke kita sendiri, ke negara kita, dan membuka lapangan kerja kan. Dan kalau jadi lebih sustain kan hasilnya, menurut gue worth it untuk dilakuin. Itu keberanian itu yang gue coba waktu itu. Jadi karena gue punya prinsip itu tadi,
kita nggak tahu Meta ini akan berbuat baik sama kita sampai kapan. Toh juga faktanya biaya bitnya juga terus naik. Dan juga kalau lu tanya, ini lu boleh tanya deh ke tim digital marketing lu yang dia udah pengalaman 5 tahun, 10 tahun, tanya aja ke dia. Kira-kira 3 tahun lagi biaya bitnya atau misalkan per akuisisinya masih sama, nggak bisa lu kontrol, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kita cuma bisa yang kita lakukan nih, walaupun kita udah punya pengalaman di digital marketing 5 atau 10 tahun, cuma di testing biaya per ini bagus, kalau bagus kita naikin, kalau enggak ya udah nunggu aja begitu terus gitu kan. Nah, itu tidak bagus, tidak sehat secara bisnis. Jadi itu hal fundamental karena kita punya prinsip harus berdikari, harus mandiri. Jadi cara berpikir kita pun juga berubah tuh. Pokoknya bagaimana caranya kita punya organisasi itu proses end to end-nya harus semuanya kita kontrol gitu loh. Nah, itu yang berubah. Pertama cara berpikir berubah, mental berubah, akhirnya planning, strategi pun juga berubah. Terus yang kedua adalah produknya itu sendiri harus ngebentuk sebuah ekosistem yang membuat orang itu repeat gitu. Nah, itu yang menurut gua juga jadi salah satu hal yang kita lakukan. Jadi rencana kita tuh yang dulunya berfokusnya itu mengembangkan banyak produk event sebelum COVID, sekarang berubah. Produk kita nggak kemana-mana dulu, bro. Jadi kita tetap MUN aja dulu. Walaupun kita sebenarnya punya mimpi banyak jenis event yang bisa kita eksekusi, tapi karena gue tahu dan kita paham bahwa fundamental itu adalah hal yang kunci untuk bisa kan wealth atau kekayaan itu kan datangnya kan dari leverage kan. Leverage itu dari duplikasi kan. Tapi kan duplikasi kan dari sebuah konsep yang fundamentalnya kuat kan. Jadi gue berpikir waktu itu kan kalau di dalam grid to grid kan ada istilahnya itu head hoc konsep atau enggak yang konsep landak. Jadi kesederhanaan. Jadi maksudnya tuh kita pastikan dulu satu produk ini dari hulu ke hilirnya kita bisa kuasain, and then LTV-nya bisa panjang, bisa bertahun-tahun, and then itu udah works, udah berjalan, baru kita duplikasikan ke konsep yang lain. Nah, itu yang kedua yang berubah dari kita. Jadi yang tadinya kita greedy mau mengembangkan banyak jenis program inovasi, akhirnya kita lebih fokus ke satu jenis produk, tapi yang kita fokuskan sekarang adalah bagaimana membangun ekosistemnya agar satu produk ini tuh bisa mendatangkan customer, walaupun existing customer terus again and again. Makanya kan tadi ada leveling MUN, ada Moon Academy, yang tadinya event doang sekarang udah ada masuk ke akademi, udah masuk ke ekstrakurikuler, program yang tadinya dengan sekolah kerjasamanya only for the event, sekarang udah bikin programnya regular bulanan. Sekarang gue tuh ada kontrak, bro, dengan salah satu yayasan, dan yayasan itu memegang 11 sekolah. Kita setiap bulan dari satu yayasan itu aja itu kita dapat sekitar 360 kelas per bulan. Setiap bulan. Itu kan recurring income yang kita dapat di luar dari event tuh, dan itu malah bisa lebih gede dibandingkan eventnya itu sendiri. Nah, itu kan konsep dari mana kita menyederhanakan pola dan juga lebih fokus kepada fundamental gitu. Itu yang kedua yang gua rasa kita berubah. Dan yang ketiga adalah dari sisi manajerial dan juga bagaimana internal tim itu. Kalau dulu kan gue kan modalnya kepercayaan, bro. Jadi kayak udah ada tim 100 nih, udah gue percaya gitu-gitu, udah lepas gitu kan. Tapi nggak ada KPI yang clear, to do list day to day-nya apa, terus pencapaian hariannya harus di-achieve tuh, kontrol monitoringnya seperti apa. Makanya scoreboard itu kalau di dalam 4DX tuh ada tuh kan scoreboard istilahnya. Tadinya kan itu kan hanya nampil untuk angka-angka kayak jumlah closing, revenue segala macam. Sekarang udah enggak. Scoreboard itu sampai ke level staff itu ada. Jadi mereka tuh ada tahu dia tuh per hari itu tuh dia mencapai gak KPI yang dia punya gitu loh. Sehingga itu dimonitoring dan dia bisa mengontrol proses itu sehingga produktivitas tim itu sampai ke level individu itu benar-benar bagus gitu loh. Makanya sekarang tim saya belum menyentuh 100 sih, baru 60-70 orang, tapi secara fundamentalnya benar-benar kita jagain, benar-benar memastikan satu orang itu pun juga tidak boleh ada yang kosong, nggak produktif gitu. 3 hal itu sih yang gue lakuin ya, berbeda dengan sebelum COVID. Very nice, very insightful, bro. Thank you udah bisa hadir di sini. Mungkin sebagai kata penutup, bro, kira-kira buat para calon entrepreneur atau entrepreneur muda kita ini, lu ada tips atau mungkin strong points yang bisa lu sampaikan, apa yang harus mereka prepare gitu, bro? Oke, menurut gue sih yang gue pelajarin ya sebelum COVID dan setelah COVID ya. Pertama, bahwa tentu kita harus belajar bisnis itu kembali lagi ke fundamental. Jadi istilah old money itu kan, old business, old money itu menurut saya itu juga dijadikan acuan. Karena kan kita kan sekarang ini kan generasi kita kan generasi startup bisnis yang growth eksponensial itu kan luar biasa ya, bro. Jadi tapi kan juga kita juga kadang tidak boleh menutup mata bahwa faktanya 90, kalau kata di Lean Startup itu kan 90% lebih justru startup itu kan banyak yang tutup kan. Yes. Tapi kita tidak banyak ngebahas itu gitu loh. Yang dibahas itu yang sukses-suksesnya aja kan. Kita harus menerima fakta pahit bahwa tidak semua kisah itu manis gitu, dalam arti di awal. Mungkin kita ngelihat lah
kisahnya Facebook begitu luar biasa fenomenal, masih muda tapi bisa jadi bilioner. Tapi kan itu kan berbanding 1 miliar kasus kan. Dan itu tuh juga ternyata ketika kita lihat ke belakangnya kayak model bagaimana Google berdiri, bagaimana Facebook berdiri, ternyata di belakangnya itu kan mereka terdiri ada juga orang-orang BOD yang memang punya experience luar biasa. Saya pernah baca buku namanya tuh Startupedia namanya. Terus dia menceritakan tuh tentang lo tahu nggak sih bahwa Google itu memang yang di show off oleh media itu dua anak muda, si Larry Page sama si siapa satu lagi saya gue lupa. Tapi di belakang itu ternyata BOD-nya tuh yang senior semua, termasuk juga Facebook. Dan gue belajar bahwa oh ternyata gue tuh bener-bener gak bisa one man show gitu loh. Jadi gue perlu yang namanya mungkin sekarang kan Pandex kan Mas Agung kan ada banyak mentor kan yang mungkin yang senior yang membantu kan sehingga akselerasi pengetahuan kita, experience kita tuh bisa jadi lebih cepat kan untuk bisa masuk ke titik itu yang tadinya dulu kita harus mau tidak mau mengeluarkan cost untuk sendiri kan akhirnya duit keluar sendiri, effort keluar sendiri, semuanya dibebankan ke sendiri. Memang seolah-olah itu kuat gitu loh, tapi itu menurut saya memperlambat proses belajar kita. Jadi kalau lu sebagai seorang bisnis, pertama lu harus pahami bahwa framing media itu ke startup bisnis yang berhasil itu kan selalu menampilkan sesuatu yang tidak biasa kan, yang termuda lah, yang tercepat lah, yang terkaya atau segala macam, yang gimmick-gimmicknya bagus. Padahal di belakang itu kita harus jeli melihat bahwa ternyata yang berhasil itu yang dia bisa sustain itu yang fundamentalnya kuat dan fundamental yang kuat itu menurut gue itu karena di belakang dia itu ada orang-orang hebat yang nge-backup dia gitu. Yang mungkin istilahnya kita tuh mentor lah. Jadi kalau gue saran, kalau lu mau buat bisnis di awal, gue saranin untuk mempercepat akselerasi belajar lu dan juga mempercepat akselerasi bisnis lu gak boleh sendiri. Lu harus mau willingness untuk kalau istilahnya Steve Jobs itu kan stay hungry, stay foolish. Jadi tetap ngerasa bego, tetap ngerasa lapar gitu loh. Sehingga kita itu mau belajar dan belajar dari para senior itu someday mungkin kita umur 30, 35, nggak perlu muluk lah kita harus sukses semudah mungkin karena itu juga kan probability-nya kecil ya. Tapi yang penting kita berproses dulu belajar sehingga nanti kita ke depan dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman kita yang usianya udah 50 tahun, 60 tahun dari para mentor-mentor ini mempercepat proses pendewasaan kita sehingga kita ketika kita berbisnis itu kita jauh lebih matang dan biaya-biaya kegagalan-kegagalan itu bisa dikurangin jauh gitu loh karena dari pengalaman-pengalaman para senior itu yang gue rasain ya mungkin dulu juga ngerasain hal yang sama sih. Oke, siap. Oke, semuanya, saya rasa mungkin itu untuk sesi podcast kita pada kali ini dengan Bro Fahri, CEO dan founder dari International Global Network. Mudah-mudahan banyak hasanah, banyak value, banyak insight yang bisa kita ambil dari beliau, khususnya untuk para entrepreneur atau calon entrepreneur kita. Sekian Mas, thank you Thank you, kehadirannya. ya thank you Sukses ya. juga, sukses ya, makasih.